Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kristi Natalia SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan NIM 611251225. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Katolik Santo Petrus Canisius Palangkaraya di kelas 11-2 dengan materi layanan bimbingan klasikal Stop Bullying pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Oke, apa kabarnya? Baik. Yakin nih masih semangat karena sudah siang loh ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi atau pembelajaran kita pada siang hari ini, bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Selanjutnya dimohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Indonesia Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Agelio. Oke, kemana Agelio ini? Sakit. Siapa lagi? Sebelum kita ke materi, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, ini kesepakatan kelas. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Semua siswa harus menjaga kebersihan ruang kelas. Ya, puji Tuhan hari ini bersih ya. Oke, kemudian yang kedua menghargai. Sepakat? Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan layanan terlebih dahulu dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan layanan adalah peserta didik mampu memahami bentuk, dampak, dan upaya pencegahan bullying. Ya, kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi jenis bullying, kemudian yang kedua menjelaskan dampak bullying, ketiga menunjukkan sikap penolakan terhadap bullying, keempat menyusun strategi pencegahan bullying. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oh, pada tegang semua ini. Tegang ya karena materinya terkait dengan bullying. Oke, sebelum kita masuk tentang pengertian bullying, yuk kita ice breaking dulu. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Ya. Oke. Aturan bermainnya adalah, nah ini, sebelum permainan mulai semua peserta harus mendengarkan penjelasan ya dari Ibu. Aba-abanya, ya, ada pagi, ada siang, ada malam. Pagi, siang, malam, siang. Ayo, ada yang salah tuh. Malam, subuh. Oke. Pagi, malam, pagi, siang, malam. Wah,
Luar biasa tepuk tangannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Silakan duduk kembali. Iya. Materi yang akan Ibu bawakan terkait dengan stop bullying. Nah, sebelum Ibu masuk ke pengertian dari bullying itu sendiri, ada yang tahu nggak bullying itu apa pengertiannya? Boleh. Sana? Pengertian dari bullying. Ayo. Mengejek teman. Mengejek teman. Mengejek teman. Boleh? Ise? Yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun lewat. Oke, ada lagi? Perundungan, Bu. Perundungan. Oke, perundungannya seperti apa tuh? Siapa tahu teman-teman ini nggak tahu apa itu istilah perundungan. Misalnya nih, ini mojokin orang. Kamu cukup. Oh, cupu. Kita ajak di pojok nih, baru kita bantai. Oke, baik. Oke, ya. Tadi beberapa pengertian atau yang kalian pahami terkait dengan bullying. Oke, ini pengertian yang terkait dengan bullying tadi, ya. Jadi bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, atau media sosial. Dan tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu, ya benar. Dan mungkin juga ya pernah mengalami, dan materi kali ini juga Ibu bawakan supaya kita introspeksi diri untuk sikap kita, tindakan kita terhadap teman. Selanjutnya, jenis-jenis bullying. Ada yang tahu? Oke, silakan Margaret. Ada yang secara verbal, fisik, bagus ada yang secara sosial, sama yang terakhir cyber. Cyberbullying. Oke, yuk kita lihat bener nggak nih? Nah, ini tadi ada apa aja tadi? Bullying fisik, verbal, dan sosial, cyberbullying. Oke, kalau fisik tadi mungkin kata temannya tadi ya, memukul, menendang, atau kekerasan fisik lainnya. Itu secara fisik. Kemudian yang kedua, bullying verbal. Menyebut nama buruk, menghina, merendahkan, dan mengancam. Kemudian bullying sosial, yaitu mengisolasi seseorang atau menyebar gosip atau merusak reputasi seseorang di mata orang lain. Nah, ini biasanya sering sekali terjadi ya. Gitu. Menurut kalian pantas nggak sih dibully? Tidak. No, tidak. Oke. Kenapa? Karena itu tidak baik. Terus, apa lagi? Bisa membuat minta maaf. Kita dapat menyakiti hati orang lain. Kita dapat menyakiti hati orang lain. Oke. Ada lagi mungkin lebih parahnya mungkin? Dapat membuat orang lain trauma, Bu. Betul sekali. Ya. Jadi yang disampaikan kalian tadi semuanya benar tentang kenapa kita itu tidak berhak untuk dibully, ya. Jadi kita berhak untuk disayangi, mendapatkan kasih sayang yang terbaik, gitu ya, dari teman maupun lingkungan sosial kita. Yang terakhir itu ada cyberbullying. Bullying yang terjadi melalui media sosial, pesan teks, atau internet. Apakah kalian pernah mengalaminya? Tidak. Tidak pernah. Teman. Puji Tuhan kalau begitu ya. Jadi kalau tidak pernah mengalami tapi tahu, berarti sudah bisa membentengi diri bahwa bully itu tidak baik, gitu ya. Oke, lanjut. Cara mengenali bullying. Nah, di situ yang pertama, perilaku yang berulang dan sengaja terhadap seseorang. Kemudian korban merasa tidak bisa melawan atau melarikan diri. Kemudian menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau posisi sosial untuk menekan atau mengintimidasi. Nah, kira-kira perilaku yang tadi secara berulang dan sengaja terhadap seseorang,
Kalian pernah nggak menemui kasus mungkin atau seperti yang itu tadi, cara mengenali bullying ini tadi? Pernah mengalami. Siapa? Ada teman? Ya, Mengalami mungkin? benar. Jadi korban merasa tidak bisa melawan atau melarikan diri. Mungkin nonton di film-film sinetron mungkin ya. Kemudian menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau posisi sosial untuk menekan atau mengintimidasi. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi cara mengenali bullying itu sendiri. Lanjut, dampak bullying. Ya, dampak bullying pasti kalian juga sudah bisa tahu bagaimana dampak yang akan diterima dari korban ataupun pelaku. Yang pertama itu ada depresi, kecemasan, rasa takut, stres, penurunan rasa percaya diri, dan bahkan trauma. Luka-luka akibat kekerasan fisik, gangguan tidur dan gangguan makan, kemudian penurunan prestasi di sekolah, kesulitan menjalin hubungan sosial atau merasa terisolasi. Tadi Christian sudah menyampaikan juga bahwa korban dari bullying ini bisa saja mengalami yang namanya trauma, betul sekali ya. Jadi dampak yang sangat buruk untuk kita ya jika kita menjadi korban bullying. Oke. Kalau dampak dari pelaku sendiri kira-kira tahu nggak? Kalau tadi dampak dari korban depresi, kecemasan, rasa takut, dan trauma. Nah, kalau misalnya untuk dampak dari pelaku sendiri itu seperti apa? Boleh? Merasa kecanduan ingin membuli terus Ibu. Merasa kecanduan. Oh, itu dampaknya ya. Oke. Positif apa negatif itu? Negatif. Oh, negatif. Oke. Ada lagi? Dampak untuk pelakunya. Kan ada dampak untuk korban dan dampak untuk pelaku. Merasa dirinya menjadi jagoan. Bagus, ya mantap. Dirinya menjadi merasa puas. Puas, apalagi? Rasa segan dan menghargainya berkurang atau hilang sama sekali. Oke. Tuh, ya itu yang dirasakan ya. Oke, kita lihat. Nah, dampak bullying bagi pelaku. Jadi kesulitan dalam hubungan interpersonal dan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, kemungkinan lebih besar terlibat aktivitas kriminal atau kekerasan di masa depan. Penurunan kemampuan berempati dan memahami perasaan orang lain. Nah, tadi ada yang tidak dia merasa tidak punya perasaan, jadi dia ingin membuli ya, ingin terus membuli, ingin terus jahat kepada temannya, mungkin dengan perlakuannya seperti itu dia merasa puas tadi, betul nggak? Ya kan? Oke. Kira-kira faktor penyebab bullyingnya tahu nggak? Ada yang tahu? Faktor? Iri Bu. Iri. Oke, yang pertama iri. Apalagi? Kurang kasih sayang. Dia menganggap orang dia bully itu kayak lemah gitu, jadi nggak mau. Oke. Mungkin pernah jadi korban. Pernah jadi korban? Apa tadi? Kurang kasih sayang. Kurangnya pengetahuan Kurangnya pengetahuan? terhadap bullying tersebut. Oke, baik. Sangat cukup jelas ya. Yuk, kita lihat faktor penyebab bullying. Ya, bullying bisa terjadi karena pelaku kurang percaya diri, pernah jadi korban bullying atau ingin terlihat berkuasa. Pola asuh yang keras, pengaruh teman, dan kurangnya pengawasan juga bisa jadi penyebab. Jadi ternyata yang menjadi pelaku ini juga sebenarnya bukan orang yang kuat ya, tapi ternyata dia juga mengalami hal-hal seperti ini. Oke. Kita lanjut ke tanda-tanda korban bullying. Nah, ini sering mengeluh sakit atau merasa tidak enak badan, kemudian mengalami penurunan prestasi akademik atau sosial, kemudian menjadi lebih pendiam, cemas atau tertekan, kemudian menghindari sekolah atau aktivitas sosial. Kira-kira pernah nggak nih mengalami
sakit atau tidak enak badan. Tidak enak badannya bukan karena dibully ya, tapi pura-pura pura-pura sakit dan demam gitu ya supaya nggak sekolah. Ayo siapa? Kemudian mengalami penurunan prestasi akademik atau sosial. Jadi kalau misalnya terkait dengan prestasi akademik, ini juga sebenarnya masalahnya umum juga ya. Jadi itu akan sangat mengganggu. Kemudian lebih menjadi pendiam, cemas dan tertekan. Nah, ini bahaya sekali ya. Karena kalau menemukan tanda-tanda seperti ini, berarti dia sudah sudah merasa dirinya tidak ada yang menolong mungkin ya, karena tadi diam, cemas dan tertekan itu kan dia tidak leluasa untuk mungkin menceritakan ya, mungkin juga takut dan lain-lain. Akhirnya dia menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Kemudian menghindari sekolah atau aktivitas sosial, jadi sering tidak hadir ke sekolah atau mungkin bergaul dengan teman-teman begitu ya. Oke. Menyebutkan bagaimana cara menghadapi bullying. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara untuk menghadapi bullying? Boleh yang bisa menjawab angkat tangannya dulu. Boleh? Oke, silakan. Yang pertama itu harus berani melawan, Ibu. Berani melawan. Ada lagi? Belajar bela diri. Belajar bela diri. Wah, berarti harus ikut ekskul karate, silat gitu ya. Oke, baik. Bentar, satu-satu dulu. Boleh, Bertu? Menghindari orang yang membuli agar tidak Terkena bullying gitu ya. Maksudnya menghindari sih. Oke, boleh tadi siapa lagi sini tadi? Ya. berani melaporkan. Oke, baik. Kita lihat. Ya, nah ini hadapi bullying dengan berani tadi ya. Kemudian dan percaya diri ya. Sendiri dan jangan takut melawan. Cari bantuan dari orang lain atau teman. Laporkan jika bullying berlanjut, kamu tidak sendirian. Oke. Nah, ini sebelum Ibu mengakhiri materi, ada video yang bisa kalian saksikan. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa daya fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya ada kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Terima kasih. Di situ video singkat tadi terkait dengan bullying. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya, membagikan kelompok kalian dan Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja. Jadi lembar kerja peserta didik ini ya nanti Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan kalian menuliskan atau mendiskusikan dengan teman-teman terkait dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ini Ibu akan bagikan secara berkelompok. Ibu sudah membagikan LKPD ke kelompok masing-masing dan jika sudah selesai nanti boleh salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Boleh nanti ditanyakan kepada teman-temannya berdiskusi.
Namanya sudah ditulis? Oh ya, oke. Silakan diskusikan. Ada lagi? Oke, silakan kelompok yang sudah. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami hari ini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang dimana kami beranggota 6 orang di sini. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materinya, perkenalkan, nama saya adalah Sepriano. Nama saya Kristen Mujale Sinaga. Nama saya Margaret. Nama saya Gracia. Nama saya Kalisa de Manuela. Dan nama saya Edil Kenal. Baik, di sini kita akan masuki pemaparan materinya. Semoga apa yang kita baca hari ini dan diskusikan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua di sini, teman-teman. Dan kita bisa menerapkannya ya. Oke. Tanpa berlama lagi, teman saya akan membacakan. Dipersilakan. Oke, di sini yang pertama yaitu yang bagian A. Ada pertanyaan, apa yang kamu tahu tentang bullying? Tuliskan 3 contoh bullying yang pernah kamu lihat atau ketahui. Nah, di sini kami ada menyebutkan ada bullying secara fisik, ada secara verbal, dan secara cyberbullying. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dari kelompok kami, dan semoga apa yang kami paparkan pada siang hari ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, saya akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan pergi ke gereja bersama Jeremy, pulang ke rumah bersama dengan Cikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, sebentar ya. Oke. Sebentar. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Boleh? Tanggapan kelompok lain? Boleh? Bertu atau kelompok 3, kelompok 4? Biasanya Ya, ada. mewakili kelompok. Ada, teman-teman. Ayo, silakan. Ya, Silakan Bertu. silakan. Jika seorang korban tindakan bullying, dia masih pelajar nih. Dia kalau dilaporkan ke polisi, ke yang pihak yang berwajib, apakah dia ini masuk penjara atau pokoknya atau diapain lah untuk dia dari pihak yang berwajib. Baik, izin menjawab ya teman saya, yaitu Bertu. Ya, jikalau ada seorang pelajar yang melakukan tindakan bullying terhadap sesama pelajar lainnya, dan tindakan itu dilaporkan ke polisi atau ke pihak yang berwajib, mungkin itu tidak akan dimasukkan ke penjara, akan tetapi itu akan diberikan peringatan agar si pelakunya itu dapat menyadari bahwa tindakan bullying itu tidak baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan boleh kembali ke kursinya masing-masing, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk kelompok yang lain juga karena sudah aktif dalam bertanya dan memberikan saran juga dan semangat juga untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Ya. Oke, selanjutnya ya, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini ya. Jadi kita sudah belajar tentang bullying ya. Kita sudah belajar tentang bullying dan kalian juga sudah mengerti dan memahami tentang pengertian dari bullying itu sendiri, dari jenis-jenis bullying juga tadi, kemudian dampak-dampak dari bullying ya, dampak dari bullying, dan juga bullying itu sendiri tidak baik untuk si pelaku dan korban juga ya, korban dan pelaku itu tidak baik. Dan Ibu juga kalian ya, mari kita ciptakan suasana yang saling menghargai ya, menghargai dan menyayangi teman sekitar dan lingkungan kita ya. Sepakat ya? Oke.
refleksi ya, refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang siswa untuk menyampaikan hasil refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, silakan, Rudolf. Baik, saya ingin menyampaikan refleksi dari apa yang saya rasakan setelah melihat apa yang sudah dipresentasikan, dan ini juga mungkin isi hati dari teman-teman saya sekalian juga. Jadi refleksi saya, kami ini merasakan bahwa kegiatan ini tuh sangat membantu, apalagi kegiatan ini menjelaskan bagaimana keterkaitan bullying di sekolah itu sangat berpengaruh sekali ya. Terhadap kehidupan sehari-hari, iya. Ya, terhadap kehidupan sehari-hari. Dan juga ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi di mana kita dapat mengetahui bahwa mengejek teman itu, meskipun hanya bercanda, itu tuh dapat termasuk dalam bullying. Karena itu dapat menyakiti hati seseorang. Seperti kata teman kita tadi, ya begitu. Dan juga saya ingin menyampaikan saran saya bagi ibu. Saya ingin menyarankan bahwa supaya kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin. Supaya kita tuh dapat menyadari bahwa bullying ini tuh sangat berpengaruh bagi kepada para korban maupun pelaku. Baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih Rudolf. Dan satu lagi, pimpin teman untuk katakan stop bullying. Ya, coba. Oke. Minta tolong Rudolf untuk memandu. Silakan berdiri. Ya. Oke. Bagaimana? Teman-teman, kalau kita ngomong Sudah siap? Ya, oke. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stop! Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya Rudolf. Iya. Silakan duduk. Iya. 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 Oke. Masih semangat gak nih? Mau nggak kita ice breaking lagi? Satu kali lagi ya. Oke, berdiri kembali ya untuk ice breaking. Oke. Masih ingat nggak ice breakingnya yang tadi? Masih. Coba ya, siang. Nah, masih ada yang salah nih. Oke. Sudah mulai lupa ya. Oke, lanjut. Malam. Berapa kali malam? 3. Pagi. Subuh. Ya, subuh nggak belajar ya. Oke. Siang. Malam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Ya, baik, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan jadwalkan kembali. Kemudian tugas selanjutnya kita nanti akan membuat poster mungkin atau video kampanye tentang bullying. Ya, Ibu akan sampaikan di materi berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu teman berdoa untuk pulang. Oke, baik teman-teman dan ibu guru sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan kita tandai diri kita dengan dan kemuliaan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ya Allah, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang-Mu hingga pada hari ini kami dapat melakukan kegiatan kami di sekolah ini dengan baik. Dan Petrus Tensius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, terima kasih. Selamat siang.
Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.